Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah, dan seluruh sahabat KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur mulia senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membukakan jalan kebaikan untuk kita, yang memudahkan jalan-jalan yang ia cintai. Di antara bentuk jalan yang ia cintai adalah ibadah fardu subuh yang kita lakukan barusan. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta zikir-zikir dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, penerang dalam jalan kita menujunya. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Untuk keluarganya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa kepada kita, mengajari banyak hal dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan menjadikan sisa usia mereka diisi dengan kebaikan dan ketaatan, dan diakhiri dengan husnul khatimah. Kepada para guru, para masyayikh yang telah mengajari kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup, memberkahi seluruh apa yang mereka lakukan. Allah berkahi keluarga mereka, Allah berkahi harta mereka dan kehidupan mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini adalah wasiat yang ke-11, yang di antara pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adamus syirki billah, di mana kita tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesyirikan adalah dosa besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat nyata. Maka tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah untuk mensyirikkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kesyirikan itu akan menggugurkan amal-amal kita, yang akan menyebabkan kita sengsara di sisinya, di mana seorang telah melakukan banyak kebaikan, banyak amal saleh, namun kemudian Allah akan tidak pandang kebaikan itu karena kesyirikan yang telah ia lakukan di dunia. Para ulama menjelaskan bahawa di antara bentuk kesyirikan itu adalah di mana manusia melakukan sesuatu atau menduakan Allah yang mana kekhususan itu hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kekhususan dalam uluhiyah kepadanya, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tujuan doa kita kepadanya, dan seluruh apa yang kita kaitkan dalam ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kekhususan yang kedua adalah dalam bab ar-rububiyah, yang itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang mencipta langit dan bumi,
Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah yang mengatur seluruh alam, baik yang di langit maupun yang di bumi, ataupun yang ada di antara keduanya. Dan yang ketiga adalah kekhususan pada asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kesyirikan bisa terjadi pada salah satu dari tiga perkara tersebut. Maka Syalbani rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga dirinya pada tiga kekhususan milik Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu adalah mukmin atau muwahhid yang sejati. Dia hanya menyerahkan ibadah kepada Allah dan meyakini Allah tabaraka wa ta'ala dialah salah satu zat yang pencipta dan pengatur alam semesta ini, serta mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya sebagaimana kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama, itsbatu ma asbata Allah tabaraka wa ta'ala an nafsihi, kita menetapkan sesuatu yang ditetapkan Allah tentang dirinya, dan kita nafikan apa yang dinafikan Allah tentang dirinya, min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin, tanpa embel-embel di mana kita mentakwilnya, tanpa kita mentaktilnya, dan tanpa kita mentamsil Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita selamat daripada atau pada bab asma dan sifat Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di antara dalil yang dinukilkan pada bab ada musyrik billah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'i khisal, bahwa aku diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihku dengan 7 perkara. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tusyriku billah, jangan kalian mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa in qutti'tum aw hurriktum aw sallibtum, meski kalian sampai dipotong-potong atau dibakar, bahkan mungkin disalib, andai pun kalian mendapatkan tantangan seperti itu, wala tusyriku billahi wahdah wala tusyriku billahi syai'ah, jangan pernah kita mensyirikkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan satu apapun, walaupun nyawa kita harus melayang, walaupun kita harus mengakhiri kehidupan kita. Kokohlah di atas akidah yang benar, kokohlah di atas penyembahan Allah tabaraka wa ta'ala, jauhkan dari perbuatan syirik dengan segala bentuk warna dan coraknya. Hari ini waliyadu billah banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan orang di saat dia meyakini dulu dia adalah orang yang saleh ketika di dunia, orang yang baik, orang yang taat, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, bahkan disebut dengan wali Allah tabaraka wa ta'ala. Namun setelah dia meninggal dunia, meninggal dunia, lalu kemudian masih ada di antara kaum muslimin yang datang meminta, berdoa kepada si fulan yang dulu orang saleh yang telah meninggal dunia. Dia sendiri tahu bahwa dia adalah seorang yang telah meninggal. Dia sendiri tahu bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Dia sendiri tahu kalau si fulan telah habis seluruh amal kecuali 3 hal yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meminta, memohon kepada yang sudah meninggal dunia, walaupun dia dulu seorang laki-laki yang saleh. Ini adalah perbuatan yang dimurkai dalam agama kita, perbuatan kesyirikan yang sangat zalim. Seseorang jika meminta-mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka di antara bentuk tawasul yang masyru' yang dibolehkan dalam Islam adalah bertawasul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Adapun dia yang sudah meninggal dunia, maka dia untuk dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan, untuk dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan, apalagi bisa membantu orang atau bisa mengijabah, menyampaikan doa mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pada bab ini ada satu hal yang mesti kita ketahui, bahwa mereka meyakini kita hanya minta kepada Allah melalui si fulan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, hal yang seperti ini mesti kita kenali. Hal yang seperti ini mesti kita ketahui,
bahwa ini merupakan perbuatan syirik yang akan menggugurkan seluruh amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak contoh di dalam bab-bab seperti ini. Di saat musibah tiba, atau di saat bencana banjir tiba, masing-masing sibuk untuk mempersembahkan, menyembahkan sesuatu untuk alam ini atau untuk penjaga tempat tersebut agar mereka selamat dari bencana dan musibah itu. Tentu ini merupakan perbuatan yang zalim, yang dibenci Allah tabaraka wa taala. Maka ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wala tusyriku billahi syai'a. Jangan engkau syirikkan Allah tabaraka wa taala dengan satu apapun. Dalam kehidupan kita, dalam bab anak, mendidik keluarga kita, masih saja ada di antara kaum muslimin yang meyakini jika anak sudah lahir maka diberikan di antara bentuk-bentuk tangkal yang mesti dilengketkan pada anaknya yang akan menjaga, dan diyakini itu akan menjaga dari segala bentuk gangguan-gangguan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai muslim yang sejati mengesahkan Allah tabaraka wa taala, tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Kita sebagai orang tua di dalam keluarga harus berusaha menjaga, memagar akidah kita dan akidah anak-anak kita. Dan kita sebagai guru pun demikian, harus meluruskan keyakinan-keyakinan yang salah, dan harus mengajarkan keyakinan-keyakinan yang benar kepada anak didik kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Inilah di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan kepada Ubadah ibn Samit, "Wala tatrukus salata muta'ammidina faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah." Jangan kalian tinggalkan salat dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah keluar dari agama ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Yang menjadi pembeda kita dengan mereka itu pada salat. Yang menjadi pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman ada pada salat. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja dia meninggalkan, maka kemudian dia masuk pada bab faqad kharaja minal millah. Maka kita harus sadar pula bahawa di antara perkara yang paling pertama yang akan dihisab Allah adalah ibadah salat kita. Salat merupakan tiang agama kita, yang mana dengan kita menjalankan salat maka tegaklah agama kita. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa nasihati diri kita, anak kita, santri-santri kita, anak didik kita, agar senantiasa menjaga salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita dalam bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita dan diikuti oleh para sahabat Nabi yang mulia, yang diikuti oleh para tabi'in dan tabi'in, orang-orang yang saleh, as-salafus saleh. Mereka adalah qudwah kita di dalam ibadah ini. Orang-orang yang telah membuktikan bahawa salat merupakan ibadah yang agung di dalam Islam, tidak pernah ditinggalkan walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Kita ketahui perang adalah saat-saat yang sangat menakutkan dan menegangkan, tapi kemudian syariat Islam mengatur bahawa tidak boleh meninggalkan salat walaupun dalam keadaan seperti itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, jika seandainya ada di antara kaum muslimin yang dengan sengaja meninggalkan ibadah salat, ingatkan, nasihati, jelaskan, terangkan bahawa salat merupakan tiangnya agama. Barangkali dia belum tahu, barangkali dia belum faham, ingatkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ingatkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatkan dengan perhatiannya para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, sehingga mereka memahami bahawa ternyata ibadah salat itu adalah ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Kalaulah bukan ibadah yang sangat agung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjemputnya di atas ke langit ketika Isra dan Mi'raj, karena salat merupakan salah satu ibadah yang dijemput oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, perintahnya ke langit sana. Ini salah satunya ibadah yang sangat mulia. Oleh ikhwani kaum muslimin, jangan pernah kita tinggalkan salat kita. Jangan pernah tinggalkan ibadah salat, karena itu adalah lambang seorang muslim. Dia adalah lambang seorang muslim. Yang kemudian yang nasihat
atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubadah ibn Samit, wala tarkabul ma'siyah fa innaha sukhtullah. Jangan engkau mudah untuk melakukan maksiat, melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya kemaksiatan itu adalah kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Ada sebuah kalimat yang sangat indah dari perkataan ulama salaf kita, bahwa jangan engkau melihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa yang engkau durhakai. Jangan engkau lihat ini adalah maksiat kecil dan ini perkara yang ringan. Tidak. Jangan pernah kita melihat perkara ringan itu, tapi lihatlah siapa yang kita durhakai, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla yang telah memberikan ke kita segala kebutuhan kita, yang telah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Tapi ingatlah siapa yang kita durhakai, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan maksiat mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Maksiat akan mengundang kesempitan hidup. Maksiat akan mengundang banyak musibah dan bencana di muka bumi ini. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kemaksiatan itu akan mendatangkan banyak kemurkaan, banyak keburukan, baik itu dalam diri kita, baik itu dalam keluarga kita maupun masyarakat kita. Jangan pernah kita bermudah-mudah melakukan maksiat, karena itu adalah kemurkaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tarkabul ma'siyah fa innaha sukhtullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ubadah ibn Samit, wala tashrabul khamra fa innaha ra'sul khataya kulliha. Janganlah engkau minum khamar, karena sesungguhnya khamar itu biangnya segala keburukan. Ya, di antara perkara-perkara yang sangat dibenci Allah tabaraka wa taala adalah minum khamar. Karena di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan bahwa orang yang minum khamar itu seperti orang yang menyembah berhala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pecandu khamar disamakan dengan penyembah berhala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mutminul khamri ka'abidi wathan. Pecandu khamar seperti orang yang menyembah berhala. Bayangkan, pecandu khamar itu, orang yang suka minum khamar seperti orang yang menyembah berhala. Waliyadzubillah. Ini perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam Hasyiah As-Sindi Al-Ibn Majah disebutkan bahwa Allah tabaraka wa taala akan mengumpulkan peminum khamar dengan penyembah berhala, karena Allah menyebutkan mereka satu dalam ayat innamal khamru wal maisir. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah tabaraka wa taala akan mengumpulkan mereka, para pejudi, kemudian minum khamar, Allah akan satukan, dan para penyembah berhala Allah akan satukan mereka di hari kiamat kelak. Begitu pula ya salat, keduanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kalaulah ia salatnya tidak akan diterima Allah tabaraka wa taala, sama halnya dengan peminum khamar. Wal iyadu billah. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata mutminu khamrin. Pecandu khamar tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, fa innaha ra'sul khataya. Dia adalah biangnya segala kerusakan dan segala keburukan. Nah, hal ini tentu sangat benar bahwa khamar adalah punca dari segala keburukan, punca dari segala kerusakan, punca daripada segala kekacauan. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita ingat dengan sebuah kisah yang sangat masyhur. Orang-orang ketika ditawarkan untuk berzina, ditawarkan untuk membunuh, ditawarkan untuk minum khamar, dia menolak berzina, dia yakin itu dosa besar. Kemudian dia ingat bahwa membunuh itu dosa besar, akhirnya dia memilih untuk minum khamar. Setelah khamar diminum, seluruh dosa itu dilakukan. Membunuh ia lakukan, kemudian dia berzina ia lakukan.
maka dia adalah punca dari segala keburukan. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kita ingatkan, kita pesankan jangan sampai kita termasuk ya orang-orang yang suka meneguk khamar ini. Kemudian di antara wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah wala tafirru minal mauti wa in kuntum fi. Wa kita tidak bisa lari dari kematian. Dimanapun kita berada, maka kematian pasti akan tiba. Tidak bisa kita akan menghindar, baik itu pagi maupun petang, maupun usia muda maupun tua, anak kecil maupun dewasa. Kita tidak bisa lari darinya. Maka jangan sampai kita menunggu ya kematian tiba baru bertaubat, tapi bertaubatlah sebelum kematian itu tiba. Jangan kita menunggu kematian baru bertaubat, tapi mari segerakan taubat ya sebelum datangnya kematian itu. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di antara wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, wala ta'si walidayka wa in amaraka an takhruja minad dunya kulliha fakhruj. Dilarang untuk mendurhakai orang tua. Dilarang untuk mendurhakai perintah orang tua kita. Kemudian di antara nasihat yang berikutnya adalah wala tadha' asaka an ahlik. Jangan engkau sering tempelkan tongkatmu untuk keluargamu. Artinya kita jangan berlaku kasar. Jangan kita berlaku orang yang tidak sayang kepada keluarga kita. Kalau kita sudah ngaji kaum muslimin, kalau kita sudah belajar, maka marilah kita senantiasa ya tingkatkan kasih sayang kita kepada keluarga kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Inilah ya tanda baiknya mukmin. Tanda seseorang yang menjadi pilihan adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Bukan hanya baik kepada orang di luar sana, di luar rumahnya, kepada sahabatnya, kepada orang kantornya, kepada orang-orang yang berada dalam komunitasnya, tapi kita berusaha menjadi orang yang terbaik kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang Allah berikan kepada kita, yaitu anak dan istri kita. Wa ansifhum min nafsik, dan hendaklah kita berlaku adil kepada mereka. Inilah beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubadah ibn Samit, dan para ulama mengatakan dalam isnad hadis ini la ba'sa bihima, bahwa ya hadis ini riwayat At-Tabrani dan Muhammad ibn Nasr dalam isnad ini, bahwa insyaallah la ba'sa bihima, dan mudah-mudahan ya wasiat-wasiat yang sangat berharga ini bisa kita jaga dalam kehidupan kita, dan wasiat-wasiat yang sangat mulia ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dengan menjauhkan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak meninggalkan ibadah salat kita, ya tidak melakukan kemaksiatan di dalam kehidupan kita, dan tidak meminum khamar karena dia merupakan biang daripada segala ya kesalahan dan kerusakan. Dan kemudian kita tidak boleh lari daripada kematian. Yang keenam adalah mentaati kedua orang tua kita. Yang ketujuh adalah di mana kita ya harus berkasih sayang kepada keluarga kita. Jangan senantiasa menempelkan ya tongkat kita yang senantiasa diberikan dengan ancaman. Jadi senantiasa dekat dengan perkara-perkara yang kasar terhadap keluarga kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabil khusus anak pribadi dan kita semua kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada pagi ini, serta Allah kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.